Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan, NIM 2018-219 dari kelas pemeriksaan akuntansi 5E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bukti audit. Sebelum masuk ke materi, di sini ada proses audit dalam fokus. Jadi, pada bab ini mendefinisikan dan menjelaskan asersi audit yang digunakan saat merancang dan melakukan pengujian audit, mempertimbangkan berbagai jenis bukti yang akan dikumpulkan auditor, serta memberikan gambaran umum tentang prosedur pengumpulan bukti yang digunakan oleh auditor. Pernyataan. Pernyataan merupakan tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disiapkan untuk memberikan pandangan yang benar dan wajar tentang entitas dan operasinya. Saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen membuat asersi tentang setiap akun dan pengungkapan terkait dalam catatan. Asersi yang digunakan untuk transaksi dan peristiwa termasuk item laporan laba rugi untuk suatu periode akuntansi. Yang pertama itu kejadian, transaksi dan peristiwa yang telah dicatat telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Kedua, kelengkapan, semua transaksi dan peristiwa yang harus dicatat telah dicatat. Yang ketiga, ketepatan, jumlah dan data lain yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang tercatat telah direkam dengan tepat. Yang keempat, memotong, transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Dan terakhir, klarifikasi, transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akun yang benar. Jenis bukti audit. Bukti audit adalah informasi yang digunakan auditor ketika sampai pada pendapatan mereka tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien mereka. Adapun berbagai jenis bukti yang akan digunakan auditor yaitu yang pertama, bukti audit yang cukup dan tepat. Merupakan konsep inti dalam audit. Kecukupan berkaitan dengan kuantitas dan kesesuaian berkaitan dengan kualitas bukti audit yang dikumpulkan. Konsep ini saling terkait dengan kualitas bukti yang dikumpulkan akan mempengaruhi kuantitas yang dibutuhkan. Selanjutnya, konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal dikirim langsung oleh auditor ke pihak ketiga yang diminta untuk menanggapi auditor tentang hal-hal yang termasuk dalam surat konfirmasi. Konfirmasi eksternal dapat dikirim ke auditor, bank klien, pengacara, pemberian pinjaman dan debitur, dan pihak ketiga yang menyimpan investasi klien. Sebuah konfirmasi bank surat adalah permintaan untuk informasi tentang jumlah kas yang dimiliki di bank atau dalam cerukan, rincian pinjaman dengan bank, rincian aset yang dijamin untuk pinjaman, dan suku bunga dikenakan. Informasi ini digunakan untuk menginformasi melalui rekonsiliasi bank bahwa aset kas di bank dicatat pada jumlah yang sesuai, ada di klien nama, dan bahwa semua pinjaman dengan bank dimasukkan dalam bagian kewajiban dari neraca. Selanjutnya, bukti dokumenter. Bukti dokumenter termasuk faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Ada beberapa cara bukti dokumenter dapat digunakan selama audit. Seorang auditor bisa detail memperbandingkan yang dicatat dalam catatan akuntansi klien ke dokumen pendukung untuk memverifikasi jumlah yang tercatat. Misalnya detail harga yang dibayarkan untuk investasi dapat dijamin ke pemasok, faktur untuk memverifikasi jumlah yang dicatat. Selanjutnya, representasi. Representasi tertulis masyarakat bahwa auditor berusaha untuk mendapatkan perwakilan tertulis kebencian dari manajemen klien mereka. Sebuah surat representasi manajemen umumnya mencakup pengakuan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Surat itu akan mencakup rincian tertulis dari setiap representasi verbal yang dibuat oleh manusia. Surat representasi manajemen juga dapat mencakup usaha yang dimiliki oleh hukum dan peraturan telah dipatuhi bahwa tidak ada kecurangan atau kesalahan material yang akan mempengaruhi laporan keuangan
dan bahwa sistem pengendalian internal efektif. Selanjutnya, bukti verbal. Bukti verbal digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan sistem pengendalian internalnya. Ini dapat digunakan untuk menguat bentuk bukti lainnya. Bukti verbal didokumentasikan di auditor kertas kerja sehingga semua diskusi penting dengan klien disimpan sebagai catatan. Selanjutnya, bukti fisik. Auditor mengumpulkan bukti fisik melalui inspeksi aset berwujud klien seperti inventory dan aset tetap. Auditor menjamin jumlah aset yang dicatat untuk mendapatkan bukti bahwa aset tersebut ada atau pernyataannya kebenarannya. Auditor memeriksa aset fisik klien untuk memastikan apakah mesin berfungsi, inventaris tampaknya dalam kondisi baik, dan aset tetap dirawat dengan baik. Bukti ini digunakan untuk menentukan apakah aset harus ditulis di bawah nilai buku saat ini. Jika inventaris tampak berdebu, mungkin klien mengalami kesulitan dalam menjual barang tersebut. Jika mesin tidak sedang digunakan, mungkin sudah usang atau berlebihan. Jika auditor tidak memiliki keahlian untuk memastikan nilai aset klien, maka kemungkinan meminta bantuan ahli independen. Selanjutnya, bukti elektronik. Bukti elektronik termasuk data yang disimpan di komputer klien, file dikirim melalui email ke auditor, dan item yang dipindahkan dan di-fax. Transaksi biasanya dimulai dan disimpan secara elektronik. Mereka tidak meninggalkan jejak kertas. Untuk mengakses data transaksi ini, auditor harus mengakses komputer klien mereka, sistem di mana detail disimpan. Auditor kemudian mencari bukti yang menguatkan untuk memverifikasi jumlah yang disertakan dalam file tersebut. Jika perusahaan memulai dan menyelesaikan transaksi secara elektronik, auditor akan menggunakan elektronik bukti untuk menetapkan bahwa transaksi terjadi. Persuasif bukti audit. Ada 3 kategori besar dari bukti yang menguatkan. Setiap kategori berbeda dari persuasifnya. Kategori tersebut, yang pertama itu bukti yang dihasilkan secara internal. Bukti ini dapat disimpan secara elektronik atau dalam bentuk kertas. Bukti internal yang dipegang oleh klien termasuk catatan cek yang dikirim, salinan faktur dan pernyataan yang dikirim ke pelanggan, pesanan pembelian, dokumentasi perusahaan mengenai kebijakan dan prosedur, kontrak, risalah rapat, jurnal, buku besar, saldo percobaan, lembar kerja, rekonsiliasi, perhitungan, dan penghitungan. Selanjutnya, bukti yang dibuat secara eksternal yang dipegang oleh klien. Bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dipegang oleh klien termasuk faktur dan pernyataan pemasok, pelanggan, pesanan, laporan bank, kontrak, perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Sumber bukti tersebut mencakup persuasif karena produksi oleh pihak ketiga. Namun mungkin saja klien bisa memanipulasi dokumen-dokumen ini yang mengurangi kendalanya bagi auditor. Juga klien menyediakan file auditor dengan fotokopi informasi dari sumber eksternal ini, bukan yang asli. Keandalan berkurang. Yang terakhir, bukti yang dibuat secara eksternal dikirim langsung ke auditor. Bukti eksternal yang dikirim langsung ke auditor termasuk konfirmasi bank, persetujuan debitur firma, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dan represensi dan penilaian ahli. Sumber bukti ini dianggap yang paling andal dan berkualitas terbaik mereka tergantung pada klien. Karena bukti ini dibuat oleh pihak ketiga dan dikirim langsung ke auditor, klien tidak memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Selanjutnya, bukti yang dihasilkan secara eksternal dianggap sebagai paling persuasif jika sumber bukti tersebut dianggap dapat diandalkan dan dipercaya dan diindependenkan dari klien. Menggunakan karya seorang ahli. Seorang ahli adalah seorang dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk membantu auditor saat mengumpulkan bukti. Adapun tahap untuk mempertimbangkan penggunaan seorang pakar. Yang pertama itu menilai kebutuhan untuk menggunakan seorang ahli. Saat mengumpulkan bukti, auditor dapat memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan
untuk menguji dan mengevaluasi keakuratan informasi yang dilaporkan. Mereka mungkin memutuskan bahwa mereka membutuhkan bantuan dalam bentuk pendapatan ahli atau laporan untuk menguatkan bukti lainnya yang diperoleh. Misalnya, penilaian terdaftar mungkin terlibat untuk memberikan pendapat tentang nilai properti klien. Ahli geologi mungkin terlibat mengevaluasi kuantitas dan kualitas independen mineral. Seorang aktuaris dapat dilibatkan untuk memverifikasi premi asuransi. Kebutuhan untuk menggunakan jasa seorang ahli bergantung pada pengetahuan tim audit, signifikan dan kompletitas item yang dinilai, dan ketersediaan perusahaan alternatif yang sesuai bukti. Selanjutnya, menentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan. Ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan adalah ditentukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada pakar. Ini melibatkan pengaturan sifat, waktu, dan tingkat pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pakar. Penting bagi auditor dilibatkan dalam pengaturan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan sebagai pertimbangan pakar merupakan bagian dari bukti audit yang menjadi landasan auditor membentuk opini audit mereka. Selanjutnya, menilai kapabilitas pakar. Sebelum menghubungi pakar, auditor menilai kapasitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan. Ini melibatkan evaluasi kualifikasi ahli sebagai anggota profesional yang relevan, reputasi pakar di bidangnya dan tingkatan pengalaman mereka dalam menyediakan jenis opini atau laporan yang diminta oleh auditor juga dinilai penting bagi pengetahuan ahli dan pengalaman sesuai. Selanjutnya, menilai objektivitas pakar. Objektivitas mengacu pada kemampuan untuk membentuk pendapat atau sampai pada kesimpulan tanpa pengaruh preferensi pribadi. Seorang pakar diharapkan lebih objektif jika tidak terkait dengan klien. Asosiasi akan ada jika pakar tersebut adalah karyawan perusahaan atau dengan cara lain terhubung dengan klien, misalnya terkait dengan salah satu personil kunci klien atau secara finansial ditautkan dengan klien. Selanjutnya, menilai laporan pakar. Laporan tersebut harus merinci masing-masing tahap proses yang digunakan untuk sampai pada opini atau kesimpulan keseluruhan dari laporan. Ini harus mencakup informasi tentang sumber data atau model estimasi yang digunakan untuk menghitungan yang dilakukan. Auditor menilai kesesuaian sumber data yang digunakan. Penting bagi pakar untuk menggunakan sumber data yang bereputasi dan dapat diandalkan. Auditor menilai konsistensi asumsi yang dibuat dengan asumsi tersebut dibuat pada tahun-tahun sebelumnya dan dengan informasi lain yang diketahui. Yang terakhir, tanggung jawab untuk kesimpulan. Tanggung jawab untuk sampai pada kesimpulan keseluruhan tentang kebenaran dan kewajaran klien laporan keuangan berada pada auditor. Ketika seorang auditor memutuskan untuk menggunakan seorang ahli, tanggung jawab itu dikurangi dengan cara apapun. Auditor bertanggung jawab untuk menilai kualitas bukti yang diberikan oleh seorang ahli dan ditentukan apakah itu dapat diandalkan dan objektif. Menggunakan pekerjaan auditor lain. Auditor mungkin perlu menggunakan pekerjaan auditor lain ketika klien mereka beroperasi di beberapa lokasi, memiliki divisi atau anak perusahaan yang tersebar di seluruh negara atau dunia, atau memiliki signifikan aset di tempat lain. Jika hal ini terjadi, auditor utama mungkin perlu mengandalkan bukti yang disediakan oleh auditor lain untuk komponen tertentu dari laporan keuangan klien mereka. Prosedur pengumpulan bukti. Auditor akan memeriksa catatan, dokumentasi, dan aset berwujud. Mereka akan mengamati staf klien melakukan berbagai prosedur. Auditor akan meminta keterangan dari personil klien dan ketiga para pihak. Konfirmasi dikirim ke pihak ketiga, termasuk bank, pengacara, pemberian pinjaman, dan debitur. Auditor akan menghitung ulang angka yang muncul di file dan catatan klien untuk memeriksa matematis ketepatan. Mereka akan melakukan ulang beberapa proses yang digunakan oleh klien untuk memeriksa keefektifan
pengendalian internal, dan validitas jumlah yang diperkirakan oleh personel klien. Prosedur analitis digunakan selama audit untuk menilai hubungan antara keuangan dan non-keuangan informasi. Itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.